Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farasail Momtaz. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan materi dengan metode ceramah, di mana saya akan membawakan materi kelas 12 yaitu turunan fungsi trigonometri. Ya, oke, langsung aja kita mulai. Ya, turunan fungsi trigonometri. Ya, teman-teman, pasti kita sudah pernah belajar tentang turunan fungsi, tapi khususnya pada kelas 11 kita belajar turunan fungsi aljabar ya teman-teman ya. Jadi pasti kalian sudah mempelajarinya pada kelas 11 semester 2, di mana itu merupakan mapel mata pelajaran matematika wajib ya teman-teman ya. Oke, langsung aja kita masuk materi yang pertamanya. Saya akan menjelaskan secara sederhana mungkin, di mana kita akan mengulang dulu nih teman-teman ya, mengulang review terlebih dahulu turunan fungsi aljabar gitu ya. Oke, jadi turunan fungsi aljabar ini kita kan sudah mempelajarinya ya. Teman-teman pasti kalian udah. Nah, dimana kalau misalnya kita punya fungsi y sama dengan ax pangkat n, kemudian turunannya itu anx pangkat n-1. Jadi dimana n pangkat n ini sebagai pangkat dari variabel, kemudian turunannya itu adalah dengan mengalihkan si pangkat ini atau n ini dengan koefisien, kemudian pangkat tersebut dikurang dengan 1. Oke ya teman-teman ya, pasti kalian sudah pada mengerti. Kemudian contohnya itu bisa kita lihat. Contohnya yaitu misalnya kita punya fungsi y sama dengan 2x pangkat 3 min 6x kuadrat. Itu turunannya adalah 6x kuadrat min 12x. Jadi 3 dikali 2 6, kemudian 3 nya dikurang 1 ya, sesuai dengan aturan ini. Oke, kemudian 6x kuadrat 2 dikali 6 12, 2 kurang 1 pangkatnya kita kurangin 1 jadi pangkat 1 ya. Oke, kemudian kita masuk ke formula dasar turunan fungsi trigonometri. Sebentar. Ya, jadi dimana kita harus mengetahui ini, teman-teman ya. Kalian harus mengetahui ini. Dimana kalau misalnya kita punya sin x, fungsi sin x gitu, fungsinya yaitu turunannya adalah cos x. Kalau misalnya fungsinya cos x, turunannya adalah min sin x, dan tan x itu adalah secant kuadrat x. Dan teman-teman kalau misalnya ini kalian lupa gitu ya, ini sebenarnya bisa dicari, dan seterusnya 3 poin ke belakang ini nih, yang ini itu bisa dicari. Misalnya cosecant x itu kan sama aja kayak 1/sin x gitu ya. 1/sin x itu bisa kita cari turunannya menggunakan u per v gitu, yang pernah kalian pelajari pada kelas 11 gitu ya, pada turunan fungsi aljabar aturan u per v itu bisa kalian cari kalau misalnya lupa. Jadi sebenarnya ini nggak perlu dihafal banget gitu ya teman-teman ya. Oke, kemudian kita next. Sekarang kita membahas aturan turunan fungsi. Aturan turunan fungsi ini udah kalian pelajari ya pada kelas 11. Ini mungkin saya ulang lagi aja, saya review kembali. Dimana kalau misalnya turunan y-nya itu u kali v, itu misalnya itu perkalian, maka turunannya adalah u aksen v tambah v aksen u. Saya rasa ini nggak perlu dijelasin lebih dalam lagi ya, karena mungkin kalian udah mempelajarinya juga ya. Oke, kemudian ini kita membahas formula pengembangan dari si fungsi dasar trigonometri ini ya. Nah, kalau misalnya seandainya saya punya fungsi y sama dengan cos fx, itu maka turunannya min f aksen x dikali sin fx. Kenapa demikian? Karena pada dasarnya sebenarnya kita menurunkan, kalau di trigonometri gitu ya teman-teman, kita menurunkan si fungsi fx yang terlebih dahulu, di mana fx ini merupakan sudut dari trigonometrinya gitu ya. Kita menurunkan terlebih dahulu, makanya kenapa di sini f aksen x. Kemudian kita turunkan dari si trigonometri itu sendiri. Jadi kita turunkan terlebih dahulu si fx ini, f aksen x, kemudian kita turunkan trigonometrinya, di mana turunan dari trigonometri itu sendiri yaitu cos itu adalah sin, min sin x. Makanya kenapa di sini min f aksen x, sin fx gitu ya. Oke, misalnya sebagai contoh, di sini adalah y sama dengan cos 2x kuadrat min x, maka turunannya kita turunkan terlebih dahulu yang ini 2x kuadrat min x, yaitu jadinya 4x min 1.
Kemudian sin ini didapatkan dari cos, turunan dari cos. Cos itu adalah sin x ya gitu ya teman-teman. Jadi sin 2x kuadrat min x yang ini tetap aja sudutnya tetap tidak berubah gitu ya. Dan ini dikalikan min karena turunan dari cos x itu min sin x. Makanya kenapa di sini dikali min sesuai dengan yang ini. Oke, kemudian kita kali masuk minnya yaitu jadi min 4x plus 1 sin 2x kuadrat min x. Oke. Kemudian misalnya contoh lagi saya punya fungsi tan fx, maka turunannya f aksen x. Kita turunkan fx yang terlebih dahulu, kemudian turunan dari tan itu sendiri, trigonometrinya, yaitu secant kuadrat x, sesuai yang ini ya teman-teman ya. Oke, misalnya contoh, yaitu saya punya y sama dengan tan 2x pangkat 3 min 5, turunannya 6x kuadrat secant kuadrat 2x pangkat 3 min 5. Jadi turunan dari 2x pangkat 3 min 5 kita turunkan terlebih dahulu yang ini, yaitu 6x kuadrat. Kemudian turunan dari trigonometri itu sendiri ya teman-teman, tan itu turunannya secant kuadrat. Jadi sudutnya yang ini tetap. Oke, kemudian kita mungkin akan membahas beberapa contoh soal ya yang saya berikan di sini. Kita cek lihat. Oke. Misal nomor 1, jika y sama dengan 2 cos x kuadrat min 2x, maka dy per dx, ini dy per dx sama aja tuh ditanyakan turunannya ya teman-teman ya. Oke, langsung aja kita bahas. Ya, kita perlu ingat terlebih dahulu ya teman-teman ya, formula yang tadi sudah saya paparkan gitu. Dimana misalnya tadi kan ini di sini kan cos gitu ya. Cos itu ya seperti ini formulanya, maka bisa kita kita jawab dengan y aksen maksudnya min 2 dikali 2x min 2. Kita turunkan dari si fungsi ini dulu nih, si fx ini ya, sesuai ya, fx x kuadrat min 2x turunannya adalah 2x min 2 gitu ya. Kemudian dikali 2 karena di sini ada koefisien 2 gitu. Jadi tetap dikali 2. Kenapa ini min? Karena kita ketahui ya tadi ya, bahwa si cos itu turunannya min sin x. Jadi makanya kenapa dia minus. Gitu ya, sesuai dengan yang ini juga. Kemudian turunan dari cos itu sin, yaitu sin x kuadrat min 2x. Jadi sudutnya tetap tidak ikut berubah ya teman-teman. Oke. Ya, jadi kita kali masuk di sini min 4x tambah 42-nya kali masuk ke dalam, oke. Kemudian ya ini, karena di sini tidak ada ya teman-teman ya. Sebenarnya sampai sini aja nggak masalah nih. Nggak masalah, cuman karena di opsi pilihannya tidak ada. Jadinya kita ubah aja 4 min 4x supaya ada sesuai dengan opsinya gitu ya. Jadi jawabannya yang gitu ya. Oke teman-teman. Kita lanjut. Oke, kemudian nomor 2, jika fx sama dengan sin x min 1 per sin x plus 1. Perlu diketahui ya teman-teman, di sini x min 1 di sini bukanlah suatu sudut. Jadi si min 1 ini pisah gitu. Jadi sudut dari sin ini hanya x saja. Min 1 ini bukan sudut dari sin gitu ya. Jadi bukan sin x min 1 tapi sin x, dia tuh pisah, min satunya pisah gitu ya. Oke. Nah, kemudian yang ditanya f aksen pi per 6. Pi per 6 ini ya 30 derajat ya, teman-teman. Oke, kita langsung aja bahas. Kita perlu ingat bahwa di sini kan pembagian ya ininya ya. Nah, jadi kalau pembagian kita menggunakan aturan fungsi turunan fungsi tadi ya. Kita harus ingat bahwa formulanya seperti ini. Kalau misalnya mencari turunan dari pembagian, kemudian kita langsung aja bahas ke penyelesaiannya. Oke, jadi pertama-tama kita misalkan terlebih dahulu. Misalkan si U itu sama dengan sin x min 1. Jadi yang atas ini pembilang kita misalkan dengan U, kemudian yang bawah penyebut kita misalkan dengan V gitu ya. Oke, kemudian kita cari turunan dari masing-masing U dan V. U aksen kita dapat cos x, turunannya sin x kan cos x ya, turunannya min 1 kan 0, jadi tidak perlu ditulis. Kemudian sama juga dengan V, yaitu cos x juga turunannya. Oke, langsung kita masuk ke penyelesaiannya. Jadi kita menggunakan rumus ini, formulanya ya teman-teman. Nah, U aksen V min V aksen U. Jadi U aksennya mana? U aksennya ya cos x. Nah, cos x, kemudian V-nya yang mana? Sin x plus 1. Kita masukin aja ya, lalu min cos x.
V aksen kan cos X ya, cos X. Kemudian punya mana? Punya sin X min 1 gitu ya teman-teman. Oke. Nah, kemudian V-nya V kuadrat gitu ya. Jadi V-nya sin X plus 1 kuadrat. Oke. Kemudian jabarkan cos X dikali sin X cos X dikali 1 cos X, kemudian min cos X dikali sin X, min sin X cos X ya, kemudian min cos X dikali min 1 jadinya plus cos X. Kemudian yang bawah kita tetapkan saja ya, tidak usah diubah apa-apa. Oke, kemudian karena ada yang sama ya teman-teman ya, kalian bisa lihat sin X cos X min sin X cos X ini bisa kita coret karena dia habis gitu ya. Ya kita coret, jadi sekarang tinggal sisa cos X tambah cos X menjadi 2 cos X, yang bawah kita tetapkan saja, kita abaikan saja. Oke, kemudian karena ini yang ditanya f aksen pi per 6 gitu ya, jadi 2 cos pi per 6 kita ubah X dengan pi per 6. Pi per 6 itu kita perlu ketahui, perlu kita ingat ya teman-teman, bahwa pi per 6 itu 30 derajat. Oke, sin pi per 6 tambah 1 kuadrat. Oke, jadi karena pi per 6 ini, cos pi per 6 itu 30 derajat, berarti cos 30 derajat itu kan setengah akar 3 ya, teman-teman. Nah, setengah akar 3 dikali 2 itu akar 3, gitu ya. Kemudian sin pi per 6 itu sin 30, berarti setengah. Setengah ditambah 1 itu 3 per 2. Jadi 3 per 2 kuadrat, karena ini dikuadratkan. Oke. Kemudian akar 3 kita tetapkan, kemudian yang 3 per 2 kuadrat menjadi 9 per 4. 9 per 4 kita dapatkan 4 per 9 akar 3 ya teman-teman. Ada nggak jawabannya? 4 per 9 akar 3. Oke, jawabannya yang B ya teman-teman ya. Ya, semoga kalian bisa ya. Oke, kemudian kita masuk contoh soal nomor 3. Misalnya saya punya fx cos x dikali sin 2x. Ini bentuk perkalian ya teman-teman. Jadi yang ditanyakan f aksen pi per 4 gitu. Nah, pi per 4 ini itu 45 derajat ya teman-teman ya. Oke, kita langsung aja bahas. Kita perlu ingat bahwa kalau perkalian kita mencari turunannya seperti ini. Oke, langsung kita masuk ke penyelesaiannya. Kita misalkan lagi teman-teman kayak tadi, misalkan si cos X ini sama dengan U, si sin 2X ini sama dengan V gitu ya. Kemudian kita cari turunan dari masing-masing U dan V ini. U aksen itu sama dengan sin X turunannya ya. Sin 2X itu 2 cos 2X, karena turunan dari 2X itu 2. Kemudian turunan dari sin ini, si trigonometrinya itu adalah cos. Oke, tadi udah kita misalkan, kemudian kita bisa masukkan si yang tadi udah kita misalkan dengan formula ini ya teman-teman ya. Oke, kita masukkan U aksennya itu adalah min sin X. Jadi di sini kan U aksen V tambah V aksen U, ini min sin X, kemudian dikali V. V-nya mana? Sin 2X gitu ya. Ditambah V aksen U. V aksennya itu adalah 2 cos 2X. Kemudian dikali cos X. Oh ya, ini kebalik ya. Ya, tapi sama aja ya. Kemudian kita bisa dapatkan, ya ini kita tinggal si koefisien 2 ini kita kedepanin aja, ini sama aja. Yang ditanya itu kan adalah f aksen pi per 4, di mana pi per 4 itu adalah 45 derajat ya teman-teman ya. Jadi ini sama dengan min sin pi per 4. Ya, sesuaikan dengan formula ini ya. Nah, jadi kita dapatkan min setengah akar 2 dikali 1, min setengah akar 2 itu kan dari min sin pi per 4. Sin pi per 4 itu kan sin 45 itu setengah akar 2 ya teman-teman. Jadi min setengah akar 2 karena di sini minus. Kemudian sin 2 pi per 4 di sini sama aja kayak min pi per 2 sin pi per 2 gitu ya. Jadi pi per 2 itu kan 90. Sin 90 kan 1 ya gitu ya teman-teman. Kemudian di sini 2 cos pi per 4. Cos pi per 4 itu kan cos 45 itu setengah akar 2. Setengah akar 2 dikali 2 gitu ya. Ini setengah akar 2 dikali 2. Kemudian cos 2 pi per 4 berarti sama aja kayak tadi. Cos pi per 2. Ujung-ujungnya cos pi per 2 berarti cos 90. Cos 90 kan 0 ya teman-teman ya. Oke, kemudian kita dapatkan ini kita kalikan, ini kan 0 ya, jadinya habis 0, kita tambah 0, ini kan min setengah akar 2 kali 1, min setengah akar 2, kemudian min setengah
akar 2 hasilnya ya, karena ditambah 0 jadi min setengah akar 2. Ada nggak jawabannya? Min setengah akar 2. Oh iya, D ya jawabannya ya, sama ya. Oke, jadi seperti itu ya. Oke, mungkin itu aja ya teman-teman ya yang saya bahas, itu yang saya sampaikan mengenai materi turunan fungsi trigonometri ini di kelas 12 semester 1 matematika peminatan. Nah, semoga kalian bisa paham ya apa yang saya jelaskan. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.